Inilah 7 fakta Yahudi Rusia. 1. Bahasa Rusia digunakan paling banyak di Israel setelah Ibrani dan Arab. Yahudi Rusia dan Ukraina di Israel mencapai 1,3 juta orang dari 9 juta populasi di Israel. Artinya ada 1,3 juta orang yang bisa berbahasa Rusia di Israel. Channel 9, saluran TV Israel, punya siaran berita dalam bahasa Rusia. Di Asdod ada kawasan yang dikenal sebagai Little Moscow. Sedangkan di Yerusalem ada Putin Pub, tempat nongkrong Yahudi berbahasa Rusia. Meski tinggal di Israel, hasil survei menunjukkan 50% Yahudi Rusia mengaku sekuler atau tidak menjalani agama Yahudi. Bahkan dari survei tahun 2016, 45% Yahudi Rusia mengaku ateis. Hal ini bisa dimaklumi karena mereka datang dari negara komunis Uni Soviet. Namun, Yahudi berbahasa Rusia ini paling mendukung negara Israel dan menolak pembagian tanah Israel untuk Palestina. 2. Asal mula Yahudi di Rusia. Ada 100 etnis di Rusia, salah satunya adalah Yahudi. Tahun 2010 menurut sensus Rusia ada 156.000 Yahudi di Rusia. Yahudi Rusia terbagi dua kelompok, Askenazi dari Eropa Timur dan Yahudi Gunung dari Dagestan. Askenazi datang dari tanah Israel saat terjadi penjajahan Romawi. Yahudi Rusia kebanyakan tinggal di Moskow dan Saint Petersburg. 3. Diskriminasi terhadap Yahudi masa Soviet. Pada abad ke-14, orang Yahudi dituduh sebagai penyebab wabah hitam dengan cara meracuni sumur. Pada masa Tsar Nikola I, anak-anak Yahudi berusia 12 tahun dipaksa menjadi tentara. Pogrom berupa pembunuhan, pengusiran, dan pembatasan aktivitas menimpa Yahudi Rusia. Di masa komunis, ibadah Yahudi praktis tidak terjadi karena sinagoga dan sekolah Yahudi ditutup. Di masa tirai besi, Yosef Stalin menerapkan pencantuman Yahudi pada identitas warga negara Uni Soviet. Menurut penulis buku tentang Yahudi Soviet, Gal Beckerman, identitas Yahudi bisa menyebabkan tidak dapat pekerjaan, tidak diterima masuk universitas, dan tidak bisa keluar negeri. Salah satu politisi dan tokoh HAM Israel, Natan Sharansky, dipenjara 9 tahun oleh Soviet. Diskriminasi dan persekusi Yahudi Rusia menyebabkan aliyah ke Israel. 4. Kibbutz, ide Yahudi Rusia. Gelombang aliyah atau pulang kembali ke Israel pertama kali terjadi dari Rusia pada tahun 1882 hingga 1903. Sebanyak 25.000 Yahudi Rusia dan Rumania tiba di Israel. Para olim atau imigran baru ini tinggal dalam komunitas di Metula, Rishon LeZion, Zichron Yaakov, dan Yeshot HaMa'aleh. Gelombang aliyah kedua juga dari Rusia dan Polandia terjadi tahun 1904 hingga 1914. Kemudian komunitas ini mulai kehidupan dengan bertani atau beternak. Inilah konsep masyarakat komunal yang dikenal sebagai kibbutz. Kibbutz Degania adalah kibbutz pertama yang berdiri tahun 1910. Sejak Uni Soviet bubar tahun 1990-an hingga 1996, tercatat ada 750.000 orang Yahudi Rusia pindah ke Israel. 5. Wilayah otonomi Yahudi pada masa Soviet. Tahun 1928, pemimpin Soviet Yosef Stalin memberikan wilayah di timur untuk orang Yahudi. Mei 1934, Khabarovsk Krai menjadi wilayah otonomi Yahudi, atau lebih tepat wilayah isolasi dengan ibu kota Birobidzhan. Namun jumlah orang Yahudi yang tinggal di sana hanya 9.000-an orang dari total 214.000 penduduk. 6. Upaya Putin menarik dukungan Yahudi. Sejak tahun 2012, selusin sinagoga dibuka atau dikembalikan kepada komunitas Yahudi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin bahkan mengucurkan dana 20 juta dolar Amerika untuk museum Yahudi di Moskow. Meski Putin bukan seorang yang anti-Yahudi, namun Putin dinilai tidak demokratis, sehingga aliyah atau pulang ke Israel tetap terjadi. Setahun setelah Putin menginvasi Crimea tahun 2015,
hampir 40.000 orang Yahudi kembali ke Israel. Tekanan Putin pada media dan kelompok oposisi membuat orang Yahudi teringat kembali pada masa-masa diskriminasi Uni Soviet. Jika perang dengan Ukraina meletus, bisa dipastikan gelombang aliyah ke Israel dari Rusia dan juga dari Ukraina akan meningkat. 7. Rusia di akhir zaman. Menurut Kamus Alkitab King James, Ross merujuk pada Rusia. Secara eskatologi, Rusia ada dalam peta akhir zaman Alkitab. Meski tidak ditulis Rusia, namun Yehezkiel 38 dan 39 ditafsirkan merujuk pada apa yang akan dilakukan Rusia pada Israel di akhir zaman. Yehezkiel 38 ayat 15 menyebut serangan dari negeri utara. Rusia terletak di utara. Jika Anda melihat peta, tepat berada di atas wilayah Israel. Nubuat dalam Alkitab menyebut Rusia akan bersatu dengan Persia, Iran sekarang. Rusia juga akan bersatu dengan Put atau Libya, Kus, sekarang wilayah Sudan, lalu Gomer, sekarang sebagian wilayah Gomer menjadi Turki, dan Togarma yang merujuk Armenia. Jika melihat geopolitik saat ini, Rusia bersama Iran dan Turki berada dalam kubu yang sama pada konflik Suriah. Iran jelas berambisi menghancurkan Israel sehingga Rusia terbukti mengarah pada penggenapan Alkitab. Saudara, Fakta Israel hadir untuk mengedukasi. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, video-video Fakta Israel tidak memakan kuota Anda. Karena itu, pastikan Anda menyimak video-video edukatif Fakta Israel. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel.